Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah ini, atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan mengaji kitab Al-Adab Asy-Syariah. Pada kali ini kita akan membahas tentang adab kita terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ada satu hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah kurunku. Maksudnya yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa Bapak Ibu? Para sahabat. Itulah sebaik-baik umat. Jadi khairu ummati qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Qala Imran, lalu Imran bin Husain berkata, fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw salasan. Saya tidak tahu atau lupa apakah Rasul setelah menyebut kurunnya itu 2 kali atau 3 kurun ya. 2 kurun atau 3 kurun kata beliau. Hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanallahu wa iyyakum ajmain. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini disebutkan pada bab fadailu as-sahabah, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pun begitu dengan Imam Muslim, dia menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya di bawah kitab fadailu as-sahabah atau bab fadlu as-sahabah, keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajmain. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, tadi ada kata kunci qarn, al-qarn ya. Khairu ummati qarni. Al-qarn, qarni tadi, kurunku, maksudnya adalah ashabuhu radhiyallahu anhum. Adalah para sahabat Nabi, semoga Allah meridai mereka. Nah, kemudian yang dimaksud kurun di sini maknanya adalah generasi dari generasi manusia yang hidup ya. Itu maksud al-qarn. Di dalam kitab ini dikatakan, jadi fa innal qarna yutlaqu wa yuradu bihi al-jailu minan nas. Makna qarn itu maksudnya adalah ya, generasi, satu generasi dari manusia. Sementara yang datang setelah para sahabat namanya at-tabi'un. At-tabi'una lahum bi ihsan. Para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Lalu apa bedanya as-sahabah dengan tabi'in? At-tabi'un, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kalau kita mendengar kata sahabat, itu artinya sahabat Nabi ya, adalah orang yang bertemu dengan Nabi meskipun hanya 1 kali,
bertemu dengan Nabi meskipun hanya satu kali dalam keadaan mukmin dan mati juga dalam keadaan muslim ya. Itu sahabat, meskipun barangkali di tengah-tengahnya sempat murtad lalu kemudian kembali mukmin, itu sahabat. Jadi syaratnya satu, ketemu Nabi, waktu ketemu Nabi dalam keadaan muslim dan ketika wafat dalam keadaan muslim. Itu makna as-sahabat. Sementara at-tabi'un atau at-tabi'in ya, adalah orang-orang yang ketemu dengan para sahabat Nabi dan dalam keadaan beriman, wafat pun dalam keadaan beriman. Itu namanya tabi'un atau tabi'in. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi Nabi menyebutkan sebaik-baik kurun generasi itu adalah generasi yang hidup di zaman Rasul, yaitu generasi sahabat, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, yaitu para tabi'in. Itu satu ya. Nah, maka dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya sebaik-baik manusia itu adalah setelah para nabi dan rasul, para sahabat. Annahum khairun nas. Dan semua sahabat itu udul itu adil. Adil itu, maksud adil itu dia adalah orang mukmin yang baik, yang bisa dipercaya. Keadilan sahabat itu diterangkan oleh Allah Ta'ala juga oleh Rasulullah SAW. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersepakat bahwa seutama-utama umat Nabi adalah para sahabat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan banyak sekali hadis tentang keutamaan para sahabat, bahkan sampai mutawatir yang isinya menjelaskan keutamaan, sanjungan, pujian kepada mereka. Salah satu di antaranya adalah hadis ini, hadis muttafaq alaih dari Imran bin Husain di antaranya. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan Bapak Ibu ya. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100 jelas sekali Allah menerangkan ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Nah itu radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Itu kata Allah. Jadi orang-orang yang terdahulu as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Nah, kalau tabi'in Bapak Ibu syaratnya harus mengikuti para sahabat bi ihsan dengan baik. Jadi kemuliaan tabi'in itu tidak mutlak. Tidak mutlak maksudnya tidak otomatis orang yang hidup di generasi tabi'in ketemu sahabat pasti baik. Tidak. Harus mengikuti sahabat bi ihsan dengan baik. Nah itu syaratnya. Nah maka mereka itu Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Nah itulah kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul azim. Bapak Ibu silakan buka itu ya, di dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini ya, penegasan dari Allah Ta'ala tentang keutamaan para sahabat. Makanya kalau kita menyebut nama sahabat itu, dianjurkan setelahnya kita ucapkan radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Karena apa? Allah pun menyebut demikian dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu wa radu anhu, radhiyallahu anhu wa radu anhu, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara adab kita kepada sahabat adalah apa Bu? Pak? Ketika menyebut namanya kita ikuti dengan kalimat radhiyallahu anhu.
Kalau laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha. Atau kalau banyak sahabat radhiyallahu anhum. Gitu. Nah, ini adab. Sama seperti adab kita ketika menyebut nama Nabi, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jangan SAW. Kadang-kadang kan orang ingin singkat gitu ya. Muhammad SAW. Allah SWT gitu ya. Itu nggak benar, itu nggak beradab gitu. Para ulama katakan itu tidak qalilun adab, tidak beradab. Maka tulis, capek nulisnya, tapi pun berpahala. Daripada kita tidak beradab, ingin ringkas gitu ya. Padahal itu tidak beradab ya. Ketika kita menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Nah, tapi kalau menyebut nama para sahabat, apa sih katanya itu? Radhiyallahu anhum. Enggak, biasanya disingkat ada nggak? RA, nah itu. RA ya biasanya. Nah itu qalilul adab. Jadi nggak usah tulis radhiyallahu anhu. Nah ini Bapak Ibu dan anak sekalian. Jadi jangan biasakan disingkat ketika kita menulis doa ya, menyebut nama Allah, nama Nabi, nama para sahabat. Tulis lengkap. Itu adab kita terhadap mereka. Nah kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Allah Ta'ala telah memuliakan para sahabat karena mereka apa? Menemani Nabi ya. Lalu dididik oleh Nabi, menolong Nabi. Mereka membawa risalah Islam yang Allah berikan, Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemana? Ke seluruh penjuru dunia. Itu dibawa, didakwakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, oleh karenanya setiap kebaikan yang kita dapatkan tentang ilmu, tentang syariat Islam, itu pasti ada peran serta para sahabat, itu pasti. Karena melalui mereka Islam tersebar. Setelah Nabi mendidik mereka, lalu mereka menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum. Dan mereka adalah orang-orang yang terpilih ya, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani Nabi, bukan yang lain. Itu semua kan ketentuan Allah Ta'ala. Tidaklah mungkin ada manusia yang ditentukan oleh Allah Ta'ala menemani Nabi kecuali atas kehendak Allah, atas pilihan Allah. Jadi mereka orang-orang terpilih. Nah, ini. Dan itu adalah suatu kemuliaan. Ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum. Selain itu, selain mereka menyebarkan Islam, mereka juga berperang, bahkan jihad di jalan Allah, menaklukkan negeri-negeri yang ada di seluruh muka bumi ya, yang mampu dijangkau oleh mereka. Dan mereka lah yang pertama-tama melakukan dakwah, menyebarkan ajaran Islam, termasuk ya, melakukan penaklukan ke negeri-negeri kafir supaya di situ hidup ya ajaran Islam. Tentu untuk kemuliaan mereka sebenarnya. Ini jadi peperangan dalam Islam itu tujuannya Bapak Ibu bukan untuk menguasai, bukan untuk merebut negeri mereka, bukan pula untuk supaya dapat harta rampasan perang. Itu bukan tujuan utama, itu konsekuensi saja. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya menurut keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab Ushulul Iman, dalam kitab Syarah Ushulul Iman adalah apa? Dalam rangka ikhrajun nas minan nar, mengeluarkan manusia dari neraka, agar mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala, agar mereka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan utama dari peperangan yang terjadi dulu ya, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum. Nah, jadi mereka paham betul tentang Islam, mereka menerapkan Islam secara benar, dan mereka hidup di masa ketika Al-Quran turun. Mereka melihat bagaimana Nabi mengaktualisasikan Islam dalam kehidupannya, lalu mereka dididik oleh Nabi dengan ajaran-ajaran Islam, dan mereka juga menyaksikan bagaimana kehidupan orang-orang jahiliyah.
dan bahkan mereka meninggalkan itu semua dalam rangka apa? Untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu misalnya. Nah, maka mencintai sahabat itu hukumnya wajib. Mahabbatu as-sahabah wajibatun ala kulli muslimin. Wajib hukumnya. Jadi kalau ada orang kok tidak cinta kepada sahabat, benci kepada para sahabat, baik sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, itu alamatun nifaq. Itu dianggap sebagai tanda kemunafikan, kata Syekh Abdul Rahman bin Fahad Ad-Dawsari. Alamatun nifaq. Jadi kalau ada di antara kita kok benci pada sahabat, wah itu bahaya. Rugi sekali. Itu. Bahkan dia berarti menentang ayat-ayat Allah tadi, di mana Allah mengatakan radhiyallahu anhu. Tapi kok ada orang benci? Ada misalnya sosok sahabat yang sebagian orang tidak hati-hati lalu dia membencinya. Di antaranya siapa? Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena apa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan pernah berperang dalam perang Siffin melawan Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Itu. Lalu kemudian sebagian orang benci kepada Muawiyah. Nah, kita tidak boleh. Itu adalah konflik yang terjadi di kalangan para sahabat berdasarkan ijtihad mereka, dan kita tidak boleh membenci mereka. Siapapun dari sahabat kita tidak boleh membencinya. Maka Nabi pernah mengatakan al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Sahabat Ansor itu tidaklah ada orang mencintai mereka kecuali orang mukmin, dan tidaklah ada orang yang membenci mereka kecuali orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang cinta kepada para sahabat Ansor, maka Allah pun cinta kepada dia, dan barang siapa yang benci kepada para sahabat Ansor, maka Allah pun benci kepada dia. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini Bapak Ibu dan anak sekalian ya. Jadi kita harus mencintai para sahabat berdasarkan hadis Nabi ini dan ayat Al-Quran tadi surah At-Taubah 100. Jadi jangan pernah sekali-kali kita membenci para sahabat, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu ada sahabat yang dibenci oleh mereka. Siapa? Abu Bakar dibenci, Umar dibenci, Aisyah dibenci, Utsman dibenci. Bahkan mereka menjadikan keset itu ditulisi nama para sahabat untuk mereka injak-injak untuk menghinakan para sahabat. Nah itu maka siapapun yang telah menghina sahabat dia berarti telah menjadi kafir karenanya. Karena apa? Tadi dalam Al-Quran Allah puji mereka, dalam hadis Allah puji mereka. Bahkan dalam hadis tadi orang yang benci kepada sahabat dia orang munafik. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum. Nah para sahabat, para ulama salaf terdahulu mereka bahkan menganjurkan untuk bagaimana supaya kita ini mencintai sahabat, memuliakan mereka. Abdullah bin Mas'ud misalnya di sini dikutip ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, hubbu Abi Bakrin wa Umar wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah. Mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan mengetahui keutamaan keduanya adalah bagian daripada sunnah. Bagian daripada sunnah yang dimaksud diantaranya adalah bagian daripada akidah ahli sunnah. Gitu. Kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Hasan mengatakan, man jahila fadla Abi Bakrin wa Umar, barang siapa yang tidak tahu keutamaan Abu Bakar dan Umar, faqad jahila sunnah. Berarti dia enggak ngerti sunnah. Saking pentingnya kita mengetahui keutamaan para sahabat. Pun begitu Imam Malik, penulis kitab Al-Muwatta, tokoh penting mazhab Malikiyah, mengatakan kana as-salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Jadi dulu para ulama salaf mengajari anak-anak mereka
supaya mencintai Abu Bakar, mencintai Umar sebagaimana mereka mengajarkan surah dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tanya diri masing-masing, ada enggak koleksi buku yang di dalam buku itu diterangkan keutamaan para sahabat di rumah kita masing-masing? Ada Bapak Ibu? Ada? Yang lain ada? Nah, mungkin. Nah, bukunya ya, yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita. Maka penting Bapak Ibu, kita memiliki koleksi buku yang di dalam buku itu diterangkan keutamaan para sahabat. Kita ceritakan kepada anak-anak kita, sebagaimana dulu para ulama salaf mengajarkan anak-anak mereka supaya cinta kepada para sahabat. Kalau belum, usahakan. Ada koleksi buku yang isinya menerangkan tentang keutamaan para sahabat. Dan itu bagian daripada sunnah. Mengajarkan anak-anak untuk cinta sahabat adalah bagian daripada sunnah. Nah, ini Bapak sekalian, azan dan Bapak. Bahkan Qabisah bin Uqbah mengatakan hubbu as-sahabah atau hubbu ashabin nabi kulluhum atau kulluhum sunnah. Hubbu ashabin nabi kullihim sunnah. Mencintai sahabat Nabi seluruhnya adalah sunnah. Itu pesannya. Nah ini ya, jadi banyak tokoh-tokoh para ulama salaf ya, mereka memandang kecintaan kita terhadap para sahabat adalah bagian daripada sunnah. Sementara kalau kita mencela sahabat atau salah satu dari sahabat, nah Bapak Ibu sekalian, lalu membenci mereka, itu adalah perkara yang diharamkan. Minal muharramatil azimah, sesuatu yang haram, sangat haram. Gitu. Kenapa? Karena satu tadi, Allah memuji mereka, Nabi memuji mereka. Yang kedua, Allah nyuruh kita bahkan untuk memohonkan ampun kepada para sahabat. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Hasr ayat 10, yang mungkin sebagian kita sering membaca dalam doanya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan generasi yang datang setelah para sahabat, yaqulu, mereka berkata, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah ini penting Bapak Ibu. Doa ini penting kita baca karena Allah nyuruh kita untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabat. Yang artinya dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ada gilla, kedengkian, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, kata Aisyah, ayat ini menyuruh kita, Allah menyuruh kita supaya kita beristighfar untuk para sahabat Nabi. Jangan justru malah kita caci maki, kita cela mereka. Jangan. Allah nyuruh kita untuk beristighfar, memohonkan ampun ya, untuk para sahabat. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas pun mengatakan sama, kata beliau, la tasubbu ashabu Muhammadin fa inna Allah azza wa jalla qad amara bil istighfar lahum wa huwa ya'lamu annahum sayaqtatilun. Jangan kalian mencaci maki, mencela para sahabat Muhammad SAW, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menyuruh ya, supaya kita beristighfar untuk mereka, dan Allah tahu bahwa mereka memang akan konflik, akan saling berperang. Kan ada perang, apa namanya Bapak Ibu? Peperangan yang terjadi antara pasukan Ali dengan Aisyah, pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Perang apa namanya? Perang Jamal. Karena waktu itu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha memimpin perang setelah terbunuh Utsman bin Affan di atas unta. Maka disebutlah dengan perang
jamaah. Banyak yang meninggal. Nah, karena apa? Ijtihad masing-masing. Aisyah berharap supaya Ali segera menangkap orang-orang yang telah melakukan pemberontakan, bahkan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sementara Ali berijtihad, nanti dulu keadaan harus tenang dulu. Nah, lalu terjadilah peperangan. Begitu juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lebih besar lagi, namanya perang apa? Perang Siffin. Di mana waktu itu pasukan Muawiyah kalah oleh pasukan Ali, sehingga mereka menusuk Al-Quran dengan tombaknya sebagai tanda bahwa mereka menyerah. Lalu dimaafkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, dari situ nanti muncul lagi kelompok, namanya kelompok Khawarij, yang mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Ali, karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Mereka berdalih dengan surah Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang kafir. Muncul kelompok Khawarij. Khawarij itu yang keluar dari pasukan Ali, keluar juga dari pasukan Muawiyah. Bahkan mereka merencanakan makar untuk membunuh Ali, untuk membunuh Muawiyah, untuk membunuh Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Dan berhasil. Ali akhirnya terbunuh juga. Nah, Masya Allah ya. Jadi setelah ada peristiwa pemberontakan pada masa Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali pun demikian. Itu karena tindakan orang-orang yang Khawarij, laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka, yang gampang mengkafir-kafirkan orang lain, itu Khawarij. Itu ya misalnya. Nah, tapi perlu kami garis bawahi, yang dimaksud takfiri, gampang, orang yang gampang mengkafir-kafirkan itu, jangan sampai kita keliru ya. Karena ada di masyarakat tuduhan kaum takfiri ini tidak benar. Contoh gini, kalau ada orang mengatakan begini, barang siapa yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia kafir. Bapak Ibu, kita bilang begitu boleh atau tidak? Ibu-ibu boleh atau tidak? Nah, ada orang bilang begitu. Atau kita bilang barang siapa yang menghina Rasulullah SAW, menghina sunnah, maka dia kafir. Boleh atau tidak? Apakah ini disebut takfiri? Tidak. Jadi harus dibedakan. Mengkafirkan orang itu ada dua. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jangan digeneralisir. Oh pokoknya dia kafir, dia kafir. Oh itu takfir. Enggak. Ada yang dibolehkan. Yang enggak boleh itu adalah apa? Menunjuk hidung seseorang. Kita sebut namanya secara jelas itu. Si fulan kafir. Nah itu enggak boleh. Si fulan kafir itu yang kaum takfiri. Itu enggak boleh. Walaupun katakanlah si fulan ini melakukan tindakan kekufuran. Pak Bu, menganggap ada sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, itu adalah tindakan kekufuran. Jadi kalau ada orang bilang ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada kitab suci, ada nggak orang bilang seperti itu? Ada nggak? Ada. Tokohnya ada. Lalu kita sebut namanya, dia kafir, boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun dia mengatakan ayat konstitusi ya, lebih tinggi atau berada di atas kitab suci. Itu kalau kita sebut namanya nggak boleh gitu. Tapi kalau kita mengatakan siapa saja yang mengatakan ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada kitab suci, itu kafir. Saya nyebut nama atau tidak?
Tidak, siapa saja. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, waman asdaqa minallahi hadisa. Apakah ada orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah Ta'ala? Ada atau tidak? Tidak ada. Sepintar apapun, sepandai apapun, sepanjang apapun gelar akademis seseorang, ketika mereka membuat undang-undang, peraturan, walaupun mungkin banyak orang, itu tidak mungkin lebih baik daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang, waman asdaqu minallahi hadisa. Nabi sendiri bilang, khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah. Nah, maka kalau kita bilang orang yang mengatakan ayat konstitusi di atas kitab suci, orang itu kafir. Saya sebut nama atau tidak? Tidak, itu boleh. Tapi kalau saya sebut nama si Fulan karena dia ngomong begini, maka dia kafir. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Bisa bedakan Bapak Ibu? Bisa ya. Maka jangan nyebut nama. Kita sebut karena ada dalil gitu, bukan sebut nama. Maka ada istilah namanya takfir ta'yin ya. Takfir ta'yin itu menunjuk nama seseorang. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau mengkafirkan berdasarkan keumuman tadi dan ada dalilnya, maka boleh. Sama seperti tadi, siapa saja yang menghina Rasul, menghina ayat-ayat Allah, melecehkan sunnah-sunnah Rasul, maka dia kafir. Apakah disebut nama? Tidak. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Dalilnya nggak? Kalau ada orang menghina Rasul, meremehkan sunnah Rasul, maka dia kafir. Ada nggak dalilnya? Ada. Dalam Al-Quran ada. Maka dalam Al-Quran disebutkan, di mana Bapak Ibu? Apabila kamu bertanya kepada mereka, mereka akan bilang apa? Innama kunna nahudu wa nal'ab. Jadi dulu Bapak Ibu, ada setelah terjadi perang Tabuk, ada sebagian orang menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dianggap sebagai Rasul dan para sahabat dianggap sebagai apa? Orang yang senang makan, membuncitkan perut. Itu argobu butunan, wa aqdabu al-sunan, wa ajbanu indal liqa. Jadi mereka menyebut Nabi dan para sahabat itu sebagai tokoh-tokoh yang suka makan, membuncitkan perut mereka. Kalau ngomongnya dusta, dan kalau ketemu musuh mereka pengecut. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa ya. Ada itu orang munafik bilang begitu. Lalu sahabat yang dengar, kadzab, kamu bohong. Inna kamu munafik, kamu ini orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW. Saya akan kasih tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Maka datanglah beliau, si sahabat yang mendengar ini, kepada Nabi SAW untuk melaporkan. Nah, tapi ayat Allah sudah turun lebih dulu kepada Nabi. Maka Bapak Ibu bisa buka dalam surah At-Taubah ayat 56 sampai ayat 65 sampai 66. Itu dalilnya. Dalil yang menjelaskan bahwa orang yang menghina Nabi, menghina Allah, menghina ayat-ayatnya, termasuk menghina sunnah-sunnah Rasul, itu mereka telah kafir. Silakan dibuka surah apa tadi? At-Taubah ayat berapa? 65 sampai 66. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum, maka turunlah ayat ini untuk merespon tadi komentar buruk orang munafik setelah perang Tabuk kepada Rasul. Apabila engkau bertanya kepada mereka Muhammad, la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab, maka mereka pasti akan mengatakan, ya, ditanya kamu kenapa menghina? Karena ini ayat itu turun merespon penghinaan beberapa orang munafik kepada Nabi. Lalu kata Allah, kalau kamu tanya mereka kenapa mereka melakukan hal itu, mereka pasti akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau dan main-main saja. Lalu Allah bilang, qul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi kuntum, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? Lalu pada ayat ke-66-nya, la ta'tadziru, janganlah kalian minta maaf, qad kafartum. Sungguh kalian sudah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman, gara-gara menjadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya termasuk sunnahnya sebagai bahan olok-olok. Olok pun main-main Bapak. Maka hati-hati, jangan meremehkan sunnah, jangan meremehkan ayat Allah, jangan menjadikan bahan candaan. Itu bahaya sekali. Ya, hati-hati. Karena dalam surah At-Taubah ini itu Allah menganggap mereka telah kafir setelah mereka beriman. Contoh apa Bapak Ibu? Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kadang-kadang ya, ada sebagian kita menjadikan sunnah itu sebagai bahan candaan. Apa contohnya? Misalnya ada ya, seorang wanita menggunakan niqab cadar. Lalu kita bilang apa? Awas ada ninja kan gitu. Itu kan candaan kan? Bercanda saja itu bisa menyebabkan kekufuran, apalagi serius. Karena apa? Ummahatul mukminin kulluhunna munaqqabat. Seluruh isi-isi Nabi itu bercadar seluruhnya. Itu berniqab. Maka itu bagian daripada sunnah. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Karena itu keutamaan. Kalau bisa, kalau enggak, di antara saya Muhammad Nasir Al-Albani tidak wajib berniqab. Tapi ada yang mewajibkan. Al-Albani tidak, tapi itu keutamaan. Karena begitulah para istri Rasulullah SAW. Nah ini bisa lihat. Contoh lain misalnya, ada orang pakai celana di atas mata kaki. Mas, ini nggak banjir, nggak kebanjiran gitu ya. Kadang-kadang yang gitu kan. Itu bagian dari sunnah Bapak Ibu. Nabi nyuruh kita kaum laki-laki ketika pakai kain, celana atau sarung, jangan isbal, jangan menutupi mata kaki. Semua ulama sepakat tentang keutamaan tidak isbal itu. Walaupun hukumnya memang ada yang berbeda, yang mengatakan itu wajib menaikkan kainnya di atas mata kaki. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang isbal, ada yang mengatakan haram, isbal itu menutupi mata kaki, ada yang mengatakan makruh, beda-beda. Tetapi semua ulama sepakat bahwa memakai kain, celana atau sarung bagi kaum laki-laki yang tidak menutup mata kaki itu adalah keutamaan. Itu adalah sunnah. Karena kata Nabi apa? Nah, Nabi mengatakan iyyakum wal isbal. Jauhi oleh kalian isbal. Atau dalam hadis riwayat Bukhari Rasul mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki dari kain maka itu ada di neraka. Itu hadis yang jelas sekali ya. Maka sekalian jangan lalu kita mengejek orang ya, kaum laki-laki yang memakai celana di atas mata kaki lalu dianggap kebanjiran. Itu ngejek sunnah ya. Itu bahaya itu ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis kalian. Maka termasuk tadi mencela para sahabat itu tidak boleh. Terakhir bisa lihat, Nabi juga pernah bersabda, ini keras sekali dari Nabi ya. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Sampai Nabi 3 kali mengatakan itu berdasarkan hadis dari riwayat Abu Hurairah. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban, di halaman 3949 itu poin B ya. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian celah sahabat-sahabatku. 3 kali Nabi ngomong begitu dalam riwayat di bawahnya Abu Hurairah. Hadis ini muttafaqun alaih. Kenapa? Seandainya ada salah seorang di antara kalian berinfak, bersedekah ya, emas sebesar gunung Uhud. Ada nggak Bapak Ibu yang punya emas sebesar gunung Uhud? Ada? Nggak ya? Seandainya ada lah, seandainya ada. Itu banyak sedikit. Banyak
seandainya ada, dia infakkan seluruhnya untuk kebaikan, itu kebaikan dia tidak mungkin bisa menyamai kebaikan para sahabat. Meskipun satu mud itu 2 telapak tangan digabung, menyamai hanya 1 mudnya aja nggak bisa. Boro-boro 1 mud kata Rasul, bahkan setengah mudnya pun tidak bisa. Ini kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah ini pesannya, oleh karenanya kita jangan berani-berani mencela para sahabat. Ini bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi ini penting ya. Kalau ada orang kok dia berani menghina sahabat, nah itu hati-hati ya. Dia orang munafik. Berarti dia benci sahabat. Bahkan bisa menjadi kafir karena apa? Dia menyelisihi ayat Allah, surah Taubah ayat 100 dari diantaranya juga menyelisihi sunnah Rasul, di mana Rasul menyuruh kita untuk mencintai para sahabat, tidak membenci mereka. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan teman sekalian yang bisa kami sampaikan ya, terkait dengan adab kita terhadap para sahabat Nabi. Semoga tadi ya rekomendasi kami, usahakan supaya anak-anak kita mengenal para sahabat, maka ya belilah buku yang menjelaskan keutamaan para sahabat. Selain tentu sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Ini tinggal 2 menit ini. Kalau mau bertanya 2 menit cukup nggak Bu Adrian? Ya cukup kayaknya. Ada mohon maaf ya tadi telat juga ya. Tadi kita baru mulai jam 6.15 saja. Jam 6.15 saja. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kalau gitu nanti sebenarnya masih banyak hal yang ingin disampaikan, tapi waktu kita terbatas ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Selebihnya saya akhiri sebelum waktu saya kembalikan ke Bu Andriani ya. Mohon maaf sekali lagi Bu sekalian. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikian tadi Ibu Bapak kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Hasanuddin Umar. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Ustaz Ahmad